Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'aqibatil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Jumatan sesepuh Muhammadiyah Cabang Kesampen yang sama-sama kita hormati, yang insya Allah ada Abah Jaini, ada Abah Sakit, ada Abah Pak Musid, Pak Musid, ada Muslim, Muslim ya, yang hari ini beliau adalah tokoh-tokoh sentral kita di Kesampen, dan mungkin hari ini kondisinya juga dalam posisi yang sudah sepuh sangat, dan mungkin seperti yang saya juga ini insya Allah kalau datang seperti ini pasti pengen datang, pasti pengen datang. Tapi karena kondisinya sudah betul, maka beliau tidak dari sini, dan mari kita selalu kita doakan dan beliau selalu berada sehat walafiat, diberi umur yang barokah. Kita sampai Kutun Rengin. Pada pimpinan dari Muhammadiyah Jombang yang hari ini saya menemani Mas Wakil, dan beliau hari ini memang sudah sibuk betul karena mengawal seseorang yang berani-beraninya ngancam membunuh kita semua. Jadi ya tiap-tiap berarti sedang selalu di pengadilan, ada pengadilan kejaksaan negeri. Itu negeri Jombang. Negeri Jombang, karena sedang bisa kita di sini, dan itu langsung dikawal oleh Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Pusat, karena ini masalah serius. Jadi kami juga minta untuk didampingi oleh pusat, karena ini masalah serius, masalah nasional dibebankan oleh Muhammadiyah Jombang. Ada formulir, dan saya minta maaf Pak Ketua karena terpaksa tidak bisa hadir semua, karena memang hari ini termasuk Aisyah dibagi menjadi 3 tempat. Jadi Mustaq ada di Kesampen, kemudian ada di Mojowarno, dan ada di Ngoro. Jadi jangan salahkan kami kalau kemudian yang datang tempat terbatas. Kita bagi waktunya bodoh. Ya, pada saat bisa di grup Ibu GDA, Ibu Dinan dan Ibu April, tak komentari. Ini kok acara muncak kok sempalnya di Rebus ya, langsung dari kita sebagai Suro ya? Tak komentari. Ini ada apa? Muhammadiyah kalau sing itu di luar. Suro ya, mede Suro ya. Jadi apa selanjutnya kebetulannya adalah saya kan orangnya kita mencari. Oh berarti itu bukan karena suronya, karena hari itu pas hari Rebu lagi pasti orangnya ketua PDM itu. Betul Pak Kantor, itu Rebu lagi itu. Dari mana sih Rebu lagi? Rebu Wekasan. Iya lagi. Kepada Ibu pimpinan daerah Asia, ada Bu Indah, kemudian Bu Umi dan Bu April yang hari ini terbagi menjadi 3. Kemudian teman-teman dari pimpinan cabang Muhammadiyah dan cabang Asia sampai yang saya hormati, yang tadi persidangan sampai terbumi yang kita banggakan karena bisa menggelar acara yang luar biasa, mulai dari pra kemarin itu ya, ada pra pawai ta'aruf, kemudian hari ini adalah acara internal. Tentu juga seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah dan Asia yang saya banggakan, yang sama-sama menggelar acara ini adalah acara gawi. Acara hari rayanya Muhammadiyah Kesampen adalah hari ini. Mufcak. Kalau saya bilang itu ada istilah apa sebenarnya Mufcak. Kalau saya sering sebenarnya adalah ini adalah acara hari rayanya Muhammadiyah dan Asia di satu tempat. Tentu adalah saya hormati kepada teman-teman kami dari pimpinan cabang Kesampen, ada Tembelang, ya ada Pak Slamet, Pak Kamto, ya. Sebelum itu saya Bapak. Ada Pak Nas. Oke, Pak Nas selalu muncul, kita tahu itu karena di sini atau karena orang ngintip saya ya. Selalu ketemu. Ya, mana oleh Pak Nas? Tapi dari Jogja nggak dioleh ya. Ya, oke. Tentu juga kepada teman kami dari PU, ya, dari Partai Umat,
yang hari ini juga hadir di perkenalkan kita. Dan pada panitia luar biasa, hari ini bisa menggelar acara mustab yang dirangkai dengan acara pra yang kemarin itu. Saya baru tahu kalau ada acara pra mustab itu adalah di YouTube itu Pak Anas itu. Kalau nggak ada di situ saya nggak tahu. Itu hebatnya YouTube, masalahnya IT Bapak itu. Tapi diutang di kita. Iya, tapi langsung tak komentari, tak gembengin tadi itu Pak Ketua itu. Ada acara rame-rame Ketua PPM dan PPM nggak diundang. Jadi kan pawai anak-anak itu adalah pengajian kita luar biasa itu. Tapi selanjutnya jadi lagi alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengadakan acara bisa silaturahim di acara mustab yang insya Allah ini adalah acara mustab yang mungkin dihadiri oleh Pak Juni. Ini adalah internal kita ya, tidak ada undangan umum ya, tidak ada. Jadi kalau internal kita itu satu bebas bicara, mutak senenani lah, marah-marah. Karena kan saudara sendiri. Jadi saya udah apa kalau saya udah masuk di kesampaian itu udah saya tuh langsung semangat saya tuh muncul lagi. Karena tadi itu banyak tokoh-tokoh yang hebat tadi itu kan yang sudah selalu kita jadikan teladan. Yang kedua tadi yang kita lihat Bu Taufik waktu mimpin lagu Mars Muhammadiyah, Indonesia Raya dan Aisyah tadi itu kan semangat luar biasa itu. Wah, itu kalau saya dipimpin nggak nyanyi aku banten ini. Karena saya baru tahu gini-gini sampai lupa tapi nyanyi kan ya nggak bersuara. Itu semangatnya pernah kesampaian luar biasa. Pertama-tama saya selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Jombang mengucapkan selamat kepada cabang Muhammadiyah Aisyah Jamben yang hari ini bisa melaksanakan program organisasi yaitu musyawarah cabang, di mana nanti itu adalah suatu kegiatan yang berlangsung terkait dengan pergantian kepengurusan, pemilu kepengurusan baru dan program-program baru. Jadi selamat, mudah-mudahan nanti acara ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan pimpinan yang amanah dan profesional dan menghasilkan program yang bisa mencerahkan, mensejahterakan dan mensejahterakan umat dan warga Muhammadiyah di Kesamping. Yang kedua, selanjutnya saya selaku pimpinan Jawa Barat Jombang dan beberapa memberikan pesan-pesan pada ini kebetulan memang internal dan ada agak sedikit bicaraan ya. Tapi yang pertama adalah Bapak Ibu, sebenarnya kalau seperti ini saya tidak terlalu banyak bicara detail karena memang ini adalah sudah seperti sudah detail adalah makanannya adalah tentang Muhammadiyah dan Aisyah. Dan tadi memang Bu Umi saya minta memang PDA harus memberi sambutan karena saat lihat ada sambutan Aisyah enggak harus diadakan itu. Harus ada Aisyah. Karena di Muhammadiyah Jombang itu sudah kita terapkan filosofi keluarga. Kekuatan Muhammadiyah Jombang adalah filosofi itu, serius. Kami merasa bangga periode kemarin itu karena memang ikatan antara keluarga bapak dan Aisyah itu sangat kuat. Yang kalau diterapkan terjadinya adalah rukuno, bujuk kalau suatu kali itu rukuno. Negara pun dia kena melanut program itu. Jadi kalau kita hari ini bisa menyelesaikan kecamatan yang tidak ada cabangnya, selesai sudah. Dan saling mensupport. Pada saat kecamatan itu PCA dulu yang buat PCA, maka saya muncullah PCN Kabur. Teman kalau BRT dulu kan Asia, ya. Cabang bapak-bapaknya belum ada belum ada. Karena boleh bapak kita berarti ketua PCN loh, panggil. Kalau dia mau dioba, itu kepanasan loh. Ya, kalau sudah itu, kalau berarti di dalam luar biasa itu berkali, luar biasa. Nah, kemudian ada PCN tertentu yang kita PCN di luar yang terbentuk, ya terbentuk itu. Nah, jadi Megalu juga PCN di luar ya, dari luar. Kita memang begitu. Kemudian kalau dari usian, pelandaan, PDN duluan membentuk PCN, baru PCA-nya masuk. Itulah kekuatan, itulah kerukunan. Karena itu kemudian pada saat acara tertentu ini, maka saya minta untuk dari Aisyah juga harus memberikan surat sambutan dan itu termasuk
memperingatkan suami. Ya. Pak tadi kan sudah jelas tadi, sudah mendalil itu bumi, menafsirkan bumi, kemudian syarat-syarat pimpinan juga sudah jelas bumi, ya sudah tugas saya selesai hari ini. Iya, ada selesai. Ya, kan sudah sampaikan itu tadi, apa sudah. Nah itu kemudian akan menyampaikan yang lain. Bagaimana agar tafsir yang saya berikan itu dari rasa tadi itu kita realisasi di lapangan. Itu aja. Karena kadang-kadang kita tahu teorinya tidak bisa melaksanakan. Itu bahaya, malah beban berat. Kita punya ilmu tidak bisa mengamalkan itu beban berat. Nah, itu saya selalu bilang tugasnya Ustaz Bambang, kemudian Ustaz Umi itu adalah silakan berdalil dan ngaji. Bina teman-teman jamaah saya. Tapi nanti jamaah saya dan pimpinan yang tidak dilevel itu, maka saya akan menggerakkan organisasi itu. Tugas saya adalah merajut agar tafsir-tafsir itu menjadi kegiatan di lapangan. Kegiatan yang di lapangan. Jadi itulah kemudian yang sedang kami mainkan di Muhammadiyah Jombang, saya melengkapi. Ibu Amri adalah ustadzah, kemudian kalau ketua BDM-nya peternak. Ya, ketua BDM-nya peternak, bukan ustadz. Tetapi kan tafsir itu perlu direalisasi di lapangan, perlu dirajut. Itulah kemudian muncul kekuatan itu. Jadi sekali lagi itu yang kita mainkan dan kita nanti di kesampaian saya kira juga sudah seperti itu. Apalagi sudah ketua PCM dan PCM-nya setiap hari sekamar ya. Pasti bicara program gitu. Tadi lebih hebat dari sekitar PCM-PCM loh. Oleh sebab itu saya pesan, yang pertama adalah bahwa Muhammadiyah itu mempunyai 4 brand secara nasional. Ya. Ini yang selalu di mana-mana saya sambutan, sampai tak untuk pegang betul. Punya 4 kewibawaan, punya 4 marwah. Ya, harus siapapun nanti pimpinannya, mulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting, kepala direktur rumah sakit sampai kepala TK, itu harus mengamankan 4 marwah brand Muhammadiyah itu. Kalau tidak, maka Muhammadiyah di tempat itu akan tidak mendapat kepercayaan masyarakat. Tidak akan ada orang mau infak di Muhammadiyah di Asia. Kalau keempat marwah itu catat salah satu, maka tidak ada orang lain, tidak ada jamaah kita, apalagi orang lain untuk titip amanah berupa infak atau mewakafkan tanah ke Muhammadiyah di Asia. Maka ini selalu saya pesankan. Yang pertama adalah apa? Muhammadiyah Aisyah itu adalah organisasi yang besar. Dimanapun orang menyebut, dimanapun kita berada, maka akan kita kenal Muhammadiyah itu. Dan di saat nama Muhammadiyah dan Aisyah disebut, ya, di saat nama Aisyah itu kita dengar di berita atau mungkin di bacaan, maka akan muncul 3 marwah lagi yang menyusul. Ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah organisasi Muhammadiyah itu tertib organisasi, tertib administratif. Itulah kemudian akhirnya muncul kampus-kampus perguruan tinggi yang berlevel internasional, nasional, PTN, pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah, itu level nasional. Dan diakui oleh teman-teman kita, diakui oleh adik-adik kita, bahwa kalau kelola perguruan tinggi seperti itu adalah bergurulah ke Muhammadiyah, karena memang untuk seperti itu tetap literasi. Dan hari ini adalah seperti tadi Pak Juni sudah menyampaikan itu. Jadi kita tahu semua data di Indonesia termasuk di Jombang. Di Jombang saya tahu betul data tentang berapa jumlah TK, berapa jumlah sekolah, berapa jumlah masjid, bahkan berapa jumlah TPQ saya tahu di Jombang. Ada 71 TPQ di Jombang. Dan ada 312 utang-utangnya di Jombang yang ngelola TPQ. Dari mana itu bukti bahwa Muhammadiyah tetap administratif, tercatat semua data itu. Kalau Bapak itu menyumbang uang 1 rupiah pun, maka insya Allah akan tercatat di catatan kita. Kalau sudah masalah sumbang, saya jadi ingat Pak Makin. Pak Makin ada Pak Makin. Tamir masjid tidak hadir ya. Ya, saya punya utang ke beliau, karena lagi bangun masjid. Sudah berkali-kali mau sewang ke sana selalu ada hal itu. Yang kedua adalah kemudian muncul adalah orang-orangnya bersih-bersih.
orangnya itu sebelumnya orangnya itu di atas rata-rata secara kualitas. Maka itu harus kita nanti dalam pemilihan itu juga akan muncul itu secara otomatis loh. Secara otomatis. Siapa yang akan terpilih itu akan sudah kelihatan. Mereka yang selama ini memang kerjanya, kepintarannya, ketoladarannya itu adalah di atas rata-rata. Di atas rata-rata yang ada di yang ini akan terpilih. Dan yang keempat adalah harus bersih dari keuangan. Ya. Jadi jangan pernah sekali-kali bermain uang di Muhammadiyah. Itu akan terbentak sendiri. Kalau bahasanya Pak Disadudin, ojo dolanan duit Muhammadiyah, engko kualat. Ini yang kualat. Kualat dalam petik kan menjadi tidak barokah, menjadi sakit dan macam-macam seperti itu loh. Jadi saya kira Pak Hal itu yang harus kita diberikan oleh pengurus baru, pimpinan baru, baik pimpinan Tabang Muhammadiyah maupun selanjutnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita masuk ke jombang. Mari ngajar Karena kita mau biar ini terkonversi, biar program ini terkonversi ke bawah, ke cabang. Apa programnya PDM? PDM itu tetap akan memegang pada 4 pilar program Muhammadiyah. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah sosial, yang keempat adalah pilar ekonomi. Dan insya Allah yang 3 pertama sudah berjalan. Tetapi memang ada satu yang sedang kita gerakkan, yaitu JAUM, pendidikan. Kemudian yang ekonomi juga kita sedang menggerakkan betul, gampang itu beruntuk program AUM itu, AUM sekolah. Jadi sekolah kita ada 27 sekolah. Itu secara persentase 20% itu yang relatif mapan dan sudah mandiri. 8% itu perlu kita support. Nah ini kita mensupport itu. Seluruh majelis kita minta untuk beruntuk yang 80 AUM sekolah itu. Agar apa? Agar bisa menyusul yang 20% menjadi mandiri, bisa mapan itu. Karena ini pilihan kita di Muhammadiyah bahwa kita bergerak di mana? Ya di pendidikan yang paling nyata, yang paling real. Itu adalah pahala yang bisa kita ambil pada saat kita sudah meninggal. Pendidikan, ilmu. Maka kemudian kita butuh itu. Kita butuh agar kita bergerak. Karena kemudian kami mencanangkan di Muhammadiyah, nanti mudah-mudahan Aisyah juga akan menyusul, karena jawabannya Aisyah belum praktek gitu. Sudah baca belum ya, jadi nanti dianukan itu. Jadi nanti kita menjadikan itu. Yang sudah langsung kita buktikan adalah memang sudah dirasakan oleh guru-guru. Salah satu programnya adalah nanti tidak hanya sekedar bicara kurikulum dan agitasi. Nanti Bu Taufik di sini, kepala sekolah di sini, nanti akan dikawal oleh Dedasmen untuk bicara masalah kurikulum dan bagaimana agitasi lebih baik. Tapi untuk kemudian bicara kesejahteraan, misalkan dulu, insya Allah nanti kepala sekolah sini tidak sendirian, cabang sampai tidak sendirian, ranting pojok kulon tidak sendirian, insya Allah akan kita support dari daerah. Agar kesejahteraan guru juga akan meningkat. Biar apa? Biar bisa nyaman mengelola murid-muridnya. Dan yang terbaru, kami sudah canangkan untuk mensupport sekolah, bahkan sekolah bahkan TK, seluruh kepala sekolah AUM di Jombang termasuk TK, maka program tahun ini adalah seluruhnya harus sudah S2. Dan siapa yang membiayai adalah Muhammadiyah. Berapa Pak biayanya S2? 40 juta per orang. Jadi kalau anak kita sekolah S2 itu mulai dari pendaftaran sampai di wisuda itu butuh dana 40 juta. Dan saya berani mencanangkan itu minimal 1 guru di sekolah Jombang harus juga S2. Pak Kanto Sampon, dia login Pak, boleh Pak, untuk kita sakit, kalau bismillah kita juga belum punya uang, tapi kita canangkan itu. Dan dalam Magi terus komisi Islam 16 guru ke UMM, 2 guru, 1 guru ke Surabaya. Kenapa kok Surabaya terbatas? Karena kuotanya cuma 20 orang. Sehingga dibagi menjadi PDN untuk Jatim sehingga cuma dapat bagian 1. Kalau di UM Malang itu tidak terbatas. Dan kita kirim 16 orang,
Dan nanti akan depan akan lagi. Sehingga kalau 27 sekolahan itu apa sebenarnya sudah bisa tercukupi itu. Memang ada dari TK ya. Bu, ini ada dari TK 1. Ya satu ya. Saya juga lalu PDN. Bapak ya. Muridnya yang MHI kan pas. Ya. Ya jadi itu karena kemudian di sini juga banyak sekolah, maka emang itu waktu support langsung kami ke sana. Kemudian tadi itu yang sedang kita galakan, kemudian yang juga MHI ya. Aduh Bapak Ibu, saya senang di sini adalah seluruh warga Muhammadiyah Jombang dan Asia sejak kecil. Saya mau tanya, Bapak, selama jenengan jadi warga Muhammadiyah dan Asia Jombang, apakah sudah punya kebanggaan? Jombang itu ikonnya apa? Sudah ada belum? Ikon Muhammadiyah dan Asia Jombang itu di mana? Atau apa? Belum. Kebanggaan, ikon itu kebanggaan ya? Apa ya? Masa kita sendiri bu? Itu rumah sakit itu sudah banget belum? Jangan latih kalau sebelah. Ya, apa ya? Contohnya, ikut contoh, kalau Jombang, ingin contoh dulu ya. Malioboro, Jombang, Jogja, Malioboro atau Tugu. Nah, kalau di Malang PNN, ada dom gitu. Apa? Di zaman sudah punya belum? Padahal Muhammadiyah sejak di Jombang itu masuk Jombang itu tahun 2008 sudah masuk Jombang Muhammadiyah. 1928 sudah masuk Jombang. Tapi kan belum ada kebanggaan anak-anak kita mau bangga apa ya? Almu ya gitu-gitu aja. Rumah sakitnya ya seperti itu. Kemudian apa seperti PDN ya gitu-gitu aja. Terus ya. Maka kemudian akhirnya di periode ini Bapak-Bapak nanti akan saya minta kerjasama seluruh warga dan pimpinan Muhammadiyah mulai dari daerah sampai ranting. Kami akan mendirikan suatu lokasi yang kita namakan dengan Jombang Muhammadiyah Center. Ya, kita sebut dengan JMC. Dan nanti di saat nanti kita ini JMC sudah kita bangun dan sudah berjalan lama itu, sudah orang menyebut JMC sudah tahu JMC itu apa. Malioboro Jogja, JMC Jombang. JMC Jombang. Ya. Lokasi. Ya, lokasi. Memang itu kunjungan itu. Aku ngomong itu malah terima ngabarin tapi aku tak ajak aja urunan untuk dulu. Ya, jadi untuk membuat jadi kita akan bermimpi, kan kita bermimpi kita bermimpi kita punya lokasi luas di sana ada aula besar seperti aula besar yang bisa kita gunakan untuk kegiatan seluruhnya, kegiatan seperti musda, kegiatan mungkin muscapnya NO, boleh itu. Kemudian ada kegiatan mantan-mantan itu, resepsi itu, aula besar itu. Mantan kabu corona. Apa? Apa dia kan resepsinya? Sewa di gone Islamic Center, di gone PG, di gone IG. Itu kan pas. Dan siapa yang ngisi? Kebanyakan orang Muhammadiyah. Nah, kan kira begitu. Kemudian di sana ada gedung dakwah Muhammadiyah dan ada gedung dakwah Aisyah. Dan di lokasi itu nanti ada kantor pemerintah, kantor Aisyah, kantor Turtun. Nah, di situ juga nanti ada kantor KBIH, kantor Lazismu, kantor BTM, kemudian kantin lah untuk nonton kita, kemudian kantor UPK Majelis Lembaga akan ada di sana. Kemudian sebenarnya ada Zoom meeting, ada room meeting, ruang sidang yang kecil-kecil yang untuk rapat 50 orang, 100 orang, yang ribuan orang itu bisa masuk di situ. Nah, kemudian di sana juga ada MBS Semam dan ada masjid yang sudah kita bangun, kemudian ada Semamnya itu. Di mana itu? Pertanyaannya adalah, Pak, tanahnya segitu apa ya cukup gitu kan ya? Kan tanahnya segitu loh. Maka kemudian itu pasti tidak cukup dan tidak membanggakan. Lokasi kita yang sekarang, yang Semam dan masjid adalah itu sesuatu yang belum membanggakan kita. Ya. Jujur aja, saya selaku orang ketua BDN dan selaku warga Muhammadiyah, orang Muhammadiyah sejak kecil, saya bilang bahwa
Senggong itu belum membanggakan bagi saya. Sudah ada masjid, sudah ada kemudian Seman, sudah ada MBS, itu belum membanggakan. Kenapa? Karena lahannya sempit. Lahannya sempit. Kata gawe apa? Enggak cukup. Kalau kita bicara mimpi kita tadi itu, syarat yang pertama harus dipenuhi adalah harus membeli tanah baru. Yaitu di selatan kan masih ada sawah, harus kita beli. Kalau itu tidak kita beli, tidak selesai, kita nggak punya ekor. Tepu-tepu Kita mau bangun tetangga gimana? Ini tepu-tepu diinjek dijual. Jadi nanti JMC nanti menjadi pusat sentral gerakan jamaah Muhammadiyah ada di situ. Itu lah. Untuk media, bapaknya kemudian AMN, TS, awalnya bisa jadi tempat latihannya anak-anak TS, menjadi dua olahraga, badminton, itu tambah uang maka menjadi pusat kegiatan kita itu. Nah, maka syaratnya adalah tadi itu, kalau kita beli tanah yang sebelah itu, paham toh? Kita beli itu. Ya, nah itu sudah kita, alhamdulillah bapak-bapak, ini sudah kita jadi. Dan berapa nilainya sudah kita jadi, nilainya adalah 3M 3,5M nilainya. Berapa? 3,5M. Bapak tanya, kasih PDN itu apa? Kita punya gas tinggal 25 juta. Kita berani negeri itu dan menjadikan. Alhamdulillah karena soalnya sudah selesai pembeliannya itu, dan nanti kan bangun. Hari ini sudah kita serahkan ke UMS untuk membuat kasar plan, menggambarkan. Kalau nanti dalam waktu sebulan sudah selesai gambar itu, dan nanti bisa kita bantu sama-sama. Dari saya itu Bapak Ibu saya hormati, jadi apa istilahnya Muhammadiyah Jombang ke depan mau apa, kemudian kita bisa apa, kemudian nanti sama kita garis besar pembangunan itu akan dibawa ke tingkat cabang dan tingkat ranting. Dan yang terakhir memakan pesan dari Bu Rumi tadi itu, bahwa Mucap itu nanti akan menghasilkan dua hal. Pertama adalah pimpinan cabang yang baru, yang ketiga adalah yang kedua adalah program-program baru itu. Maka saya pesan bisa akan acara musyawarah sudah selesai, maka hari itu sudah clean, selesai seluruh urusan terkait dengan kegiatan pemilihan acara Mucap, selesai. Tidak ada lagi geremeng-geremeng setelah terpilih itu. Kalau masih ngurusi siapa yang kepilih, apa yang kepilih, itu nanti nggak selesai, nggak bicara program. Tugasnya mengkritisi calon adalah panlih. Panlih bertanggung jawab terhadap apapun yang terpilih. Tadi kalau sudah terpilih dari 9 orang atau 11 orang atau 7 orang, sudah selesai situ, harus kompak. Tidak boleh ada bicara lagi juga dari siapa. Ya. Jadi kalau kemudian kalau ada 1-2 orang yang terpilih kemudian digeromboli itu masih belum layak. Tadi Bu Rumi bilang berapa syaratnya minimal. Kemudian apa istilahnya ada atau tidak, kalau ada atau tidak dia bahasa atau tidak, itu adalah bukan urusannya yang bersangkutan, itu urusannya panlih. Kalau ada yang kesasar masuk, itu yang salah paling utama adalah ketua panlih, bukan yang bersangkutan. Yang bersangkutan itu adalah dia sudah diseleksi oleh panlih, kan? Udah dia masuk, jangan dikucilkan. Yang salah adalah panlih, bukan yang dipilih. Kalau dari calon dia berhak dipilih dan berhak pilih dan berhak dipilih oleh siapapun. Kalau ada yang gerakan suruh pilih itu juga itu demokrasi, ya. Tadi karena itu saya minta ini dan langkah untuk kerukunan itu tadi Pak Putra Jaya merukun betul itu, maka saya minta di saat nanti sudah terpilih 9 orang itu, maka ketika kalau sah selesai. Maka 9 orang langsung rakar, nggak usah lama-lama untuk tidak rakar. Jangan gara-gara tadi itu gontok-gontokan untuk memilih majelis, memilih lembaga, royokan menjadi majelis orang itu lucu aja lah, ya. Karena merasa dia paling udah akhirnya nggak dimasukkan di macam-macam. Ya. Jujur saja,
Kenapa Muhammadiyah Jombang itu mudahnya paling lambat, tetapi rakernya paling cepat? PDN Jombang itu PDN Jombang mudahnya paling lambat, ya Pak, makanya paling lambat menjelang Ramadan, tapi rakernya paling cepat, penyusunan UPP paling cepat, Pengukuhan duluan. Nah, PDN Jombang mudahnya paling lambat, pengumpulan paling duluan, Jawa Timur ya, rakernya paling duluan, penyusunan UPP juga paling duluan. Apa resepnya? Resepnya di antara formatur tidak ada yang merasa paling pintar. Ketua PDN walaupun doktor, saya selalu berada yang sama dengan Mas Wafid yang masih muda. Walaupun saya jabat sudah 2 kali yang ini, maka saya tidak pernah merasa saya paling pintar, paling Muhammadiyah, paling tahu tentang kaidah, paling merasa memiliki Muhammadiyah. Yang merusak Muhammadiyah dan Indonesia adalah mereka yang merasa memiliki, tapi tidak bergerak. Dan saya di Muhammadiyah kemarin kenapa bisa tercepat dalam rangka dan sekarang sudah jalan? Karena data sudah di tim itu ada yang merasa paling pintar, paling Muhammadiyah, ya, paling senior, udah program tidak akan jalan dengan baik. Ya. Nah, Muhammadiyah apa pendekatan Muhammadiyah di bapak-bapak itu? Hanya satu, yang tak masuk kan keputusan ke pimpinan Formatus 9 orang saya. Tolong cari keputusan majelis, syaratan cuma satu, apa? Mereka yang mau bekerja, titik, sesuai dengan kompetensinya, titik. Kalau dia mau bekerja kemudian dia pendidikannya bagus, sarjana, alhamdulillah bonus. Kalau dia tidak bekerja kemudian dia juga lebih-lebihnya juga bagus, juga oke. Kalau dia belum bekerja kemudian dia punya daerah juga, alhamdulillah. Itu tambah-tambahan aja. Karena daripada nanti orang itu pintar, doktor, profesor, doktor, tapi tidak mau bergerak, profesor, doktor, baca Quran bagus, kemudian sholat macam-macam itu, kalau nggak mau bergerak, mati Muhammadiyah di tempat itu. Ya. Jadi saya tanya itu. Jadi kalau tadi ada persyaratan nanti calonnya PCM dan PCA yang belum baca Quran, oh itu tak langsung tak ganti ya sekali. Masih kepilih, masih kepilih sekolah terbanyak. Kayak sama Quran di sini. Masuk kata SKK gitu. Kualitas standar itu kan sudah jelas, insya Allah kita bisa lah ya. Kalau sebelumnya itu tadi belajar itu yang kita kasih ya. Jadi saya juga sudah bilang ke setiap rapat termasuk di acara seperti ini, saya bilang saya hari ini megang periode yang kedua kali. Berhasil tidak berhasil program saya di periode kedua, saya tidak akan mencalonkan menjadi calon pemilih di Musda yang tahun periode depan. Serius, termasuk jadi wakil anggota saya nggak mau. Saya nggak mau. Bukan berarti tidak akan berkhidmat di Muhammadiyah. Terlalu banyak tempat untuk berkhidmat di Muhammadiyah. Tidak harus menjadi PDM. Tak akan menjadi ketua ranting kebanyakan. Serius. Tak tantang PCM ini. Kalau dari ranting PCM dulu tak salin. Kan itu best banget. PCM nggak tahu dulu. Bahkan dia mau dia pondok aku. Wah, coba tanya itu. Tapi pondok ranting milik cabang itu maksud saya. Jadi itu yang saya minta betul Bapak Ibu. Jadi ini kunci. Bisa kemudian diantara kita merasa paling itu kalau dikumpul dan dihaji itu kan langsung dihukum ya. Coba kalau dengan merasa paling pintar atau paling sehat, langsung sakit besoknya. Kalau dengan umroh dan haji merasa paling sehat, langsung sakit. Paling bisa berjalan lancar, langsung kayak sejalan gitu. Nah, jadi itu berarti fatal. Jangan pokoknya di Muhammadiyah tidak boleh orang yang merasa ter. Jadi menurut saya dan itu menjadi kunci kita berhasil. Saya kira itu bagi hormati sekali lagi terima kasih atas selalu dalam Muhammadiyah. Cuma terima kasih pada Pak Joni dan Bu Tati yang sudah membawa gerbong selama 7 tahun. Muhammadiyah dan sudah di Jamben luar biasa, bisa mengawal pada kondisi COVID itu luar biasa.
dan bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah saya dapat laporan dari kaumnya juga seperti Bu Tufi ini ada peningkatan siswa baru, termasuk ada tren. Insya Allah nanti akan kita bareng-bareng untuk kita garap bareng-bareng. Kemudian salah satu bukti saya bilang bahwa Mas Mukhtar Mas Anas ini adalah majelis pustaka informasi dan digital. Mas Mukhtar sampai tidak usah buat program. Waktu rakyat tak bilang itu, majelis informasi pustaka dan digital tidak usah buat program, tidak usah buat program. Lalu apa? Tugas dari PDM adalah jenengan harus membantu seluruh kaum, membantu seluruh PDM untuk mensiarkan potensi yang ada di AUM dan di cabang dan ranting itu. Agar apa? Agar masyarakat tahu, bukan pamer, agar masyarakat tahu bahwa kita adalah ada di samping, ada di pojok kulon. Kalau untuk sekolahan, kakak tahu di sini ada SD 11, MI 11, maka tahu kan nanti menjadi masyarakat akan percaya dengan sekolah di sini, membantu promosi. Itu, nah itulah kemudian Mahmutan ini kita sempat betul ketika itu dalam pendanaan langsung kita berikan video kamera baru dan majelis wakaf. Kemudian kalau ini kalau FPID wakaf karena dana ini musuh-musuh diri Mana teropong. karena saya merasa bahwa majelis ini penting untuk dirasakan karena Aisyah ya mudah kemarin disupport oleh Mas Mukhtar dan kawan total Mas Anas. Itu karena itu aja. Maka kemudian permintaan Mas Butomo kemarin minta 13 juta, tak tadikan langsung udah beri alat yang terbaik. Lalu sampai melengkapi itu. Karena itu untuk semuanya. Oke, jadi saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih pada pimpinan cabang Pihak Asia Lamben dan ranting dan seluruh pimpinan sekolah dan pimpinan guru yang sudah menjaga marwah Muhammadiyah kita sampai dengan baik dan mudah-mudahan nanti perjalanan pimpinan yang baru bisa lebih baik, lebih strategis dan bisa membantu masyarakat sampai lebih baik dari sebelumnya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah cabang ke 11 pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Asia secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.